Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ya, mengapa KWH token sering kena limit ya. Limit pembelian token, padahal belum 1 bulan limitnya udah habis, listriknya mati. Yang perlu kalian ketahui, KWH 450VA itu adalah KWH subsidi ya guys ya. KWH subsidi dengan tarif 415 per KWH ya. Sedangkan tarif umum listrik itu 1.444 ya rupiah per KWH. Jadi ini 3 kalinya guys ya, lebih murah daripada tarif aslinya. Nah, karena kapasitasnya cuma 450 VA ya guys ya. Kapasitasnya cuma 450 VA dikalikan 24 jam ya. Kerja 24 jam dikalikan 30 hari. Itu per bulannya cuma 324 kWh ya. 324 kWh kita kalikan 415 rupiah ya tarifnya. Itu pembelian token mentok kalau dipakai 24 jam ya segini ya guys ya. Mentok itu segini. Kalau dipakai 24 jam 134.000. Jadi apakah mungkin tarif subsidi 450 VA yang diperuntukkan untuk golongan tertentu dipakai full 24 jam nonstop? Kan jelas nggak mungkin ya guys ya. Tapi kenapa tokennya bisa habis? Nah itu guys ya. Jadi yang pertama-tama kalian harus lihat pemakaian kalian itu apa aja di rumah ya guys ya. Sewajarnya listrik yang disubsidi itu ada apa aja sih? Nah, jadi untuk listrik 450 VA sebenarnya yang ada di rumah itu ya wajarnya ya kalau nyala satu ya bisa pompa air, terus magicom, mesin cuci itu masih bisa ya, tapi nyalanya gantian. Kalau masak magicom ya magicom aja. Nah, tapi ya guys ya, kalau MCB KWH 450 sudah ada AC-nya, ya siap-siap ya, hati-hati ya guys ya. Karena apa? Karena listrik 450 VA adalah listrik subsidi guys ya. Sedangkan AC itu setengah PK itu runningnya sekitar 350 watt sampai 400 watt ya. Jadi jika kalian pakai AC terus ada campuran yang lain tapi MCB-nya masih kuat, meterannya nggak jeglek, berarti ada sesuatu di meteran tersebut ya. Entah meterannya rusak atau entah pengukurannya yang sudah tidak sesuai ya, atau ada perubahan pada setting pada KWH tokennya ya. Setting batas dayanya apakah ada perubahan? Karena ditemukan beberapa pertanyaan dari teman-teman, setting KWH-nya itu sampai 10.000 VA ya guys ya. Sampai ini kan 450 ya, ada yang sampai 10.000 seperti itu ya. Entah salah setting atau apa guys ya. Jadi untuk mengurangi itu maka PLN menerapkan limit pemakaian ya guys ya, limit pembelian token. Nah, yang sering kena limit yaitu KWH 450 subsidi jelas, dan KWH 900 yang subsidi itu sering kena limit ya. Karena apa? Karena nggak mungkin guys kalian melakukan pembelian token lebih dari ini. Ini kan cuma 2 ampere guys ya, cuma 450 VA. Jadi ini saya ini mentok guys, beban penuh. Jika kalian lebih dari ini, itu maka kemungkinan di sini KWH-nya rusak atau ada pelanggaran sehingga bisa dipakai melebihi daya yang terpasang pada KWH ini. Jadi seperti itu ya guys. Ini sudah mentok guys pembelian token nih. Ini aja masih nggak wajar.
Masa listrik yang subsidi 450 VA dipakai full load 24 jam? Kan nggak wajar ya guys ya. Yang umum rata-rata itu pemakaiannya itu jika kita full load kan itu ya pemakaian sekitar 12 jam ya guys ya. Ini guys ya, ini kalau 12 jam tinggal kita bagi 2 ya. Jadi habisnya itu sekitar ini guys ya. Habisnya sekitar 67.000 ya. Di atas ini itu sudah warning ya guys ya. Sudah warning. Kalau kita gunakan 20 jam itu sekitar 112.000. Jadi hati-hati ya ketika habis 67.000 ke atas itu petugas atau PLN itu sudah ibaratnya dia itu sudah waspada. Kok aneh ya, ini listrik 450 VA kok dipakai 12 jam nonstop, itu kan ada hal yang aneh guys ya. Listrik saat beban puncak kita pakai itu biasanya itu saat malam jam 6 sampai jam 9 malam. Habis itu cuma nyala lampu-lampu saja. Habis itu kalau pagi misalnya kita pakai Magicom 1 jam. Terus kita pakai pompa 1 jam, 2 jam guys ya. Jadi efektifnya listrik terpakai itu ya ini guys, 12 jam ini guys ya. 12 jam. Saya hitung di listrik saya yang 1300 ini. Kita beban penuhnya kan 1000 watt. Kita kalikan 10 jam. Kita kalikan 30 hari. Itu habisnya ya sesuai guys, sekitar 500.000 rupiah. Kalau full loadnya 1000 watt ya. Lah, seperti itu ya penjelasannya guys ya. Jadi buat kalian yang memiliki peralatan listrik subsidi 450 harus bersyukur banget ya guys ya. Dan jika pemakaian kalian melebihi 67.000, kalian harus hati-hati ya. Hati-hati pemakaiannya dikurangi, apalagi 450 ada yang punya AC ya. 450 punya AC itu hati-hati pemakaiannya dikurangi lah guys. Jangan sampai limit. Kalau limit itu bahaya guys ya. Bisa kena denda juga guys ya. Banyak yang tagihan ya, ada yang sistem tagihannya di atas 100.000, banyak yang kena tagihan denda juga. Jadi hati-hati guys. Saya di sini bukan menjelekkan atau apa. Saya di sini cuma memberikan informasi, menasehati lah ya. Tapi saya juga menasehati kalian itu. Jadi hati-hati aja lah ya. Dikurangi, jangan sampai melebihi limit yang token. Karena listrik ini kan sudah murah ya, sudah sangat murah sekali nih guys. Dan selain ya mungkin itu bukan salah kalian, beban kalian mungkin sedikit, tidak punya AC, tidak punya pompa air atau yang lain-lain, tapi sering limit, bisa juga KWH-nya yang rusak ya guys ya. Bisa juga KWH-nya, meteringnya yang rusak, settingannya terlalu besar, MCB-nya tidak bisa trip, bisa juga seperti itu ya. Kemarin ada yang teman juga ada yang 450 bisa angkat freezer, kulkas dan lain-lain. Memang kalau KWH zaman dulu itu ditemukan MCB-nya nih banyak yang terlalu kuat atau banyak yang dekat seperti itu ya guys ya. Dan kalau yang token ditemukan ada beberapa, ada yang MCB-nya terlalu besar ya, ada yang kena denda ternyata jumperan, ada yang setting pada meteran batas dayanya 07 enter itu sampai 10.000 watt. Ada yang seperti itu ya guys ya. Jadi KWH, mengapa KWH 450 VA ini sering limit? Ya karena maksimal pemakaian dayanya adalah 324 per KWH. Jika pemakaian wajar kalian itu 12 jam ya, ini guys ya, tarifnya cuma pembelian tokennya atau tagihannya ya segini 67.000 ini yang wajar.
Tapi menurut pengalaman kalau sudah sampai 100.000 atau 100.000 ke atas itu waspada ya guys ya, karena banyak yang kena penertiban. Oke, itu aja guys ya, semoga bermanfaat. Bukannya apa-apa, cuma saya memberikan informasi ya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan atau kita belajar bersama-sama. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.